Udara sore itu beraroma bunga melati yang layu, dan aku berdiri di antara nisan yang masih basah. Semua orang bilang waktu akan menyembuhkan. Tapi bagaimana jika yang mati justru meninggalkan luka yang baru saja mulai berdarah? Sejak kepergian Rendra, rumah kami terasa seperti ruang gema. Setiap benda menyimpan suara yang tak lagi punya pemilik. Tapi duka itu belum berakhir. Karena malam itu, aku menemukan sesuatu yang membuatku bertanya-tanya. Siapa sebenarnya pria yang telah tidur di sampingku selama 15 tahun? Cerita ini adalah cerita fiksi yang diambil dari kehidupan nyata. Nama, tempat, dan cerita dibuat untuk tujuan hiburan. Mohon maaf jika ada bagian yang menyentuh pengalaman pribadi. Semoga kalian diberi keteguhan hati dan hikmah dalam setiap permasalahan. Kalau kamu suka dengan cerita ini, jangan lupa subscribe, like, dan share agar jejak Lara terus tumbuh. Tulis di komentar kalian yang menonton dari kota mana saja. Sejak hari itu, udara di rumah ini tidak pernah lagi terasa sama. Dindingnya masih berdiri kokoh. Jendela-jendela masih menatap ke arah taman kecil di luar. Tapi semuanya sunyi, seolah waktu berhenti tepat di saat napas terakhir Rendra berhenti di kantor, 3 hari lalu. 3 hari, tapi rasanya seperti seabad. Aku masih bisa mendengar gema langkahnya di lorong setiap kali aku memejamkan mata. Masih bisa mencium aroma kopinya yang dulu selalu menyambut pagi. Tapi kini aroma itu hanya tinggal bayang, samar dan menyesakan. Sore tadi, para pelayat sudah pergi. Tinggal aku dan adikku, Mira, duduk di sofa beludru yang terlalu besar untuk 2 orang. Dulu disinilah aku dan Rendra sering tertawa, membicarakan hal-hal kecil, cuaca, resep baru, atau film lama yang tak pernah kami tonton sampai habis karena lebih suka berbincang hingga larut. Sekarang sofa itu terasa dingin, seperti memeluk kesepian yang berwujud kain. Mira datang membawa teh hangat, uapnya naik perlahan, seperti ingin menenangkan udara yang berat. Aku buatkan teh, Kak, katanya pelan, suaranya hampir seperti bisikan. Aku hanya mengangguk. Sekadar mengangkat cangkir pun terasa seperti memikul batu. Ia duduk di sampingku, menepuk punggungku dengan lembut. Sejak kecil, Mira selalu seperti itu, tenang, penuh perhatian, tapi sulit ditebak. Aku mencoba tersenyum, tapi gagal. Bibirku hanya bergerak sedikit, lalu menyerah. Rendra. Namanya menari-nari di kepalaku seperti mantra yang menolak padam. 15 tahun bersamanya mengajarkanku satu hal. Cinta yang terlalu dalam kadang berubah jadi belenggu yang tak terlihat. Ia bukan sekadar suami. Ia adalah sumbu di mana seluruh hidupku berputar. Kini poros itu hilang, dan aku terombang-ambing dalam kehampaan. Dari dinding seberang, foto pernikahan kami menatap balik. Aku di gaun putih sederhana, ia di jas abu lembut, tersenyum dengan tatapan yang dulu membuatku merasa aman. Tatapan yang kini terasa seperti cermin yang pecah, memantulkan serpihan diriku sendiri yang tak utuh lagi. Aku hampir menutup mata, tapi sesuatu dalam diri menolak. Ada dorongan kecil, samar, seperti bisikan dari masa lalu yang belum selesai berbicara. Kak, suara Mira memecah lamunanku. Ada hal yang harus aku bicarakan. Tapi, aku takut ini bukan waktunya. Aku menatapnya. Wajahnya tampak ragu. Matanya bergetar seperti daun yang diterpa angin. Katakan saja, Mira. Jawabku, suaraku serak tapi lembut. Ia menelan ludah sebelum akhirnya berkata, beberapa bulan lalu, aku meminjam uang dari Rendra untuk renovasi butik. Tapi dia bilang jangan bilang dulu ke kakak. Katanya mau dijadikan kejutan. Aku diam. Dada terasa sesak. Uang? Rendra tak pernah menyinggungnya. Kami selalu terbuka soal keuangan. Setiap rupiah tercatat rapi di laptopnya, dalam folder yang selalu ia perbarui. Aku tahu semua detil hidupnya. Atau mungkin aku hanya mengira aku tahu. Berapa banyak? Tanyaku pelan, mencoba menjaga nada suaraku agar tetap netral. Cukup besar, untuk ubah total interior butik. Aku mengangguk perlahan, meski dalam hati muncul sesuatu yang tak bisa dinamai. Rendra bukan tipe yang memberi pinjaman diam-diam. Ia lebih suka memberi hadiah, bukan menyembunyikan hal seperti ini. Dan sekarang, setelah ia tiada, aku hanya punya potongan-potongan kecil dari hidup yang seolah menyembunyikan teka-teki. Malam itu aku tidak bisa tidur. Rumah ini terlalu sepi, terlalu penuh kenangan. Aku berjalan menyusuri lorong gelap. Langkahku bergema pelan di antara bayangan. Setiap sudut memanggil ingatan. Suara tawa Rendra,
aroma kopi, derit kursi kerja di kamarnya. Aku masuk ke ruang kerjanya. Meja kayu besar itu masih sama, laptopnya tertutup, dan ada aroma samar minyak kayu manis yang dulu sering ia pakai untuk membuatku tenang. Tanganku menyentuh laptop itu. Aku tahu kata sandinya. Tapi malam itu, aku ragu untuk membukanya. Aku takut, bukan pada rahasia, tapi pada kemungkinan bahwa aku akan menemukan ketiadaan. Bahwa tidak ada apa-apa, tak ada jawaban, hanya kehampaan yang menatap balik. Aku mulai membuka laci-lacinya satu persatu. Semua rapi, seperti biasa. Dokumen, polis asuransi, laporan investasi. Tidak ada catatan tentang Mira. Tidak ada transaksi besar. Tidak ada yang mencurigakan. Tapi justru itu yang membuatnya terasa aneh. Rendra terlalu sempurna. Dan kesempurnaan, aku tahu sekarang, seringkali adalah kedok yang paling menakutkan. Aku menatap jam dinding. Lewat tengah malam. Dan untuk pertama kalinya sejak ia pergi, aku menyadari sesuatu yang lebih menakutkan dari kehilangan. Perasaan bahwa aku mungkin tidak pernah benar-benar mengenalnya. 3 hari setelah pemakaman, rumah ini mulai berbau seperti kenangan yang basi. Bunga duka di ruang tamu sudah layu, air dalam vas mulai keruh, dan udara yang dulu hangat kini hanya membawa gema langkah sendiri. Setiap kali aku mencoba membereskan sesuatu, entah mengapa selalu berakhir dengan aku duduk di lantai, memandangi benda-benda yang dulu punya makna, cangkirnya, jam tangannya, koran yang masih terlipat di meja. Hal-hal kecil yang dulu tampak sepele kini terasa seperti pusaka. Aku memutuskan untuk mulai membereskan barang-barangnya, bukan karena sudah siap, tapi karena diam saja membuatku gila. Aku mulai dari lemari pakaian. Setiap lipatan kain membawa aroma parfum khas Rendra, kayu cedar dan vanila. Bau itu menyayat. Ada kemeja biru muda yang ia pakai di hari ulang tahunku yang terakhir. Aku masih ingat bagaimana ia menatapku waktu itu, seolah aku satu-satunya orang di dunia yang ia lihat. Kupeluk kemeja itu. Tubuhku bergetar. Entah karena dingin atau karena ingatan yang terlalu berat untuk ditanggung. Setelah lemari pakaian, aku beralih ke ruang kerjanya. Ruang itu seperti terkurung dalam waktu. Pena masih di tempatnya, kursi sedikit tergeser, dan ada cangkir kopi yang sudah kering di sisi meja. Aku duduk di kursinya, seperti yang kulakukan malam itu, tapi kali ini tanpa air mata. Aku hanya ingin memahami. Di bawah meja ada beberapa tumpukan majalah bisnis lama. Aku menariknya keluar satu persatu. Saat itulah aku melihat sesuatu yang aneh. Sebuah kotak kayu kecil tersembunyi di belakang tumpukan itu, hampir tak terlihat. Kotak itu tampak tua, dengan ukiran halus di permukaannya. Aku membukanya dengan hati-hati. Tidak terkunci. Di dalamnya hanya ada beberapa benda. Sebuah pemantik tua, beberapa koin asing dari negara yang belum pernah kami kunjungi, dan satu kunci besi kecil dengan bentuk unik, agak berkarat, berat, dan berbeda dari kunci biasa. Aku memandangnya lama. Kunci ini tidak untuk laci, bukan juga untuk pintu rumah. Bentuknya terlalu kuno, terlalu rumit. Aku berusaha mengingat-ingat, tapi tidak pernah melihat kunci seperti itu sebelumnya. Hingga pikiranku melayang ke satu tempat, paviliun di belakang rumah. Rendra menyebutnya bengkel kecilnya. Bangunan terpisah dari rumah utama, dulunya garasi tua yang ia renovasi jadi ruang pribadinya. Ia tidak pernah mengizinkan siapapun masuk ke sana, bahkan aku. Setiap kali aku bertanya, ia hanya tertawa. Itu dunia laki-laki, Aruna. Kau tidak akan suka. Berdebu dan berantakan. Aku percaya. Karena begitulah aku. Aku selalu percaya padanya. Sore itu, dengan kunci di tangan, aku berjalan ke halaman belakang. Langit memerah, matahari tenggelam di antara ranting-ranting pohon trembesi. Paviliun itu berdiri di ujung taman, seolah menatapku balik. Pintu kayu tebalnya terkunci dengan gembok kuningan besar, dan entah mengapa, aku tahu kunci itu untuknya. Tanganku gemetar saat memasukkan kunci ke lubang gembok. Bunyi klik terdengar pelan, tapi bagiku seperti dentuman. Gembok terbuka. Aku menelan napas, mendorong pintu perlahan. Udara di dalam ruang itu pengap dan berat, seperti ruangan yang menyimpan rahasia terlalu lama. Cahaya sore menyelinap lewat celah pintu, memantulkan debu yang menari di udara. Aku mencari saklar. Saat lampu neon di langit-langit menyala, pandanganku membeku. Ruangan itu tidak seperti yang kubayangkan. Bukan bengkel berantakan.
Bukan ruang kerja penuh alat-alat kasar. Justru rapi dan hangat. Ada sofa kulit, rak buku penuh novel dan biografi, dan meja kopi kecil dengan cangkir teh kering di atasnya. Di sudut lain ada meja kerja dengan beberapa alat kayu. Benar, tapi semuanya tersusun terlalu sempurna. Tempat itu terasa terlalu hidup untuk disebut bengkel. Lebih seperti ruang tamu rahasia. Ruang yang dibuat untuk kenyamanan, bukan pekerjaan. Aku berkeliling pelan. Ada aroma samar parfum Rendra, tapi bercampur dengan sesuatu yang asing, samar seperti wangi bunga yang tak pernah kupakai. Hatiku berdebar tak karuan. Aku tahu akan menemukan sesuatu di sini. Sesuatu yang mungkin tidak ingin ku tahu. Mataku berhenti pada lemari kayu besar di sisi kanan ruangan. Kuncinya terbuka. Aku menarik pintunya dengan pelan. Dan di sanalah duniaku runtuh untuk kedua kalinya. Puluhan foto tersusun rapi di rak dalam lemari. Semua berbingkai indah. Dan di setiap foto itu, Rendra tersenyum bahagia, bersama seorang wanita lain. Wanita berambut panjang, cantik, dan lembut. Di beberapa foto ada seorang anak laki-laki, mungkin berusia 10 atau 11 tahun. Mereka tampak seperti keluarga kecil yang sempurna. Liburan di pantai, pesta ulang tahun, hari sekolah pertama. Aku mengambil satu bingkai dengan tangan bergetar. Di belakang foto itu tertulis tangan halus. Selmang Rendra, Danau Toba, 2015. Dadaku sesak. Tahun 2015. Itu tahun di mana Rendra sering pergi ke proyek luar kota, dan aku mempercayainya tanpa bertanya. Aku menatap wajah anak laki-laki di foto lain. Mata dan rahangnya begitu mirip dengan Rendra. Tidak butuh penjelasan apapun. Aku tahu siapa dia. Putra Rendra. Darah daging yang bukan dariku. Tanganku melemas. Foto itu terjatuh ke lantai dan bingkainya pecah. Aku bersandar ke dinding. Udara seakan keluar dari paru-paruku. Setiap gambar di ruangan itu adalah pisau. Setiap senyum Rendra di foto itu adalah luka baru. Aku menangis tanpa suara. Bukan hanya karena kehilangan, tapi karena pengkhianatan yang begitu rapi, begitu tenang, dan tersembunyi di halaman belakang rumahku sendiri. Rendra, yang kucintai sepenuh hati, ternyata memiliki kehidupan lain. Cinta lain. Keluarga lain. Dan di tengah kesunyian pavilion itu, satu kalimat terus berputar di kepalaku. Aku tidak pernah benar-benar mengenal pria yang tidur di sampingku setiap malam. Aku tidak tahu sudah berapa lama aku duduk di lantai pavilion itu. Mungkin 1 jam, mungkin seumur hidup. Udara di ruangan itu terasa berat, seperti menyerap setiap napas dan menelannya kembali. Di sekelilingku, foto-foto berserakan seperti bukti kejahatan cinta yang tak bisa diampuni. Rendra dengan wanita itu, Selma, dan anak laki-laki mereka. Wajah-wajah bahagia itu menatapku balik seolah mengejek. Aku memungut satu foto lagi. Rendra sedang menggendong anak itu di bahunya. Tawa mereka begitu lepas. Di belakang foto tertulis Raka, juara turnamen sepak bola Jakarta 2019. Raka. Nama yang asing tapi terasa akrab. Seperti gema dari mimpi yang pernah kudengar tapi tak kuingat. Tahun 2019. Tahun itu aku ingat Rendra menolak menghadiri reuni keluarga karena rapat mendadak. Aku percaya, seperti biasa. Dan ternyata rapat itu adalah pesta kemenangan untuk anak dari wanita lain. Aku mencoba berdiri tapi lututku lemas. Dunia berputar. Rasanya seperti menelan logam panas. Aku ingin marah, ingin berteriak, tapi yang keluar hanya erangan pendek. Semua air mataku seolah sudah kering di dalam dada. Sore perlahan berganti malam. Lampu neon di atas kepala berkedip, lalu padam. Hanya cahaya senja yang tersisa, membias dari celah pintu. Bayangan perkakas di dinding memanjang seperti tangan yang ingin merengkuhku. Aku tahu aku harus keluar. Tapi kakiku menolak bergerak. Entah karena lelah, atau karena aku takut meninggalkan ruangan yang telah mengubah seluruh hidupku. Tiba-tiba, ada suara langkah kaki di luar. Lembut, ragu-ragu, menjejak di rumput basah. Aku menahan napas. Siapa yang datang ke sini? Mira? Atau pelayat yang kembali? Pintu kayu itu berderit pelan. Terbuka beberapa sentimeter. Dan di ambang pintu, berdiri seorang remaja laki-laki, tinggi, kurus, dengan rambut ikal pendek dan mata yang familiar. Sangat familiar.
Aku tahu mata itu. Mata Rendra. Ia tampak terkejut melihatku di sana. Kami berdua saling memandangi dalam diam yang menyesakan. Wajahnya pucat, tapi sorot matanya matang, jauh lebih tua dari usianya. Remaja itu akhirnya berbicara. Suaranya sedikit serak. Maaf, Tante. Saya tidak tahu ada orang di sini. Saya kira tempat ini kosong. Suara itu menusuk dadaku. Aku menelan ludah. Siapa kamu? Tanyaku perlahan. Pertanyaan bodoh. Aku sudah tahu jawabannya, tapi aku butuh mendengarnya keluar dari mulutnya sendiri. Nama saya Raka Adiprana. Katanya tenang. Rendra Adiprana adalah ayah saya. Kata ayah itu seperti cambuk. Suara yang lembut tapi tegas, menghantam telingaku berkali-kali. Aku menatapnya, berusaha mencari kepalsuan di wajahnya, tapi yang kulihat hanyalah kejujuran polos seorang anak yang kehilangan sosok yang sama denganku. Jadi kau tahu dia sudah meninggal? Tanyaku. Ia mengangguk. Saya tahu dari berita online. Tante, ibu saya sudah meninggal tahun lalu. Saya hanya ingin mengambil beberapa barang milik beliau yang katanya disimpan di sini. Aku terdiam. Ibu. Selma. Jadi dia sudah tiada juga. Rendra kehilangan dua dunia sekaligus. Dua keluarga yang ia sembunyikan dari satu sama lain. Dan aku hanya tahu sisi yang lebih sunyi dari kehidupannya. Raka berjalan pelan ke arah meja kerja. Ia tampak hati-hati, seperti takut mengusik sesuatu yang sakral. Ia membuka laci kecil dan mengeluarkan kotak beludru biru tua serta sebuah amplop coklat. Kotak itu ia simpan dalam ranselnya, tapi amplop itu ia bawa ke arahku. Saya rasa ini milik Tante, katanya sambil menyerahkannya. Aku menatap amplop itu, berat dan tebal. Apa ini? Ayah memberikan ini kepada saya sebulan sebelum dia meninggal. Katanya kalau terjadi apa-apa padanya, saya harus memberikan ini kepada Tante Aruna. Hanya pada Tante. Tanganku gemetar saat menerimanya. Amplop itu seperti hidup, berdenyut di tanganku. Katanya di dalamnya ada petunjuk tentang semua urusannya. Lanjut Raka. Aku menatap wajahnya. Ada kesedihan di sana, tapi juga semacam keteguhan yang aneh. Ia tidak tampak seperti musuh. Ia hanya pewaris rahasia yang sama rusaknya dengan yang kini kupikul. Terima kasih, Raka. Bisikku. Ia mengangguk pelan, lalu berjalan ke pintu. Tepat sebelum pergi, ia menoleh dan berkata, Ibu saya mencintai ayah. Sama seperti Tante. Tapi ayah, dia membuat pilihan yang sulit. Aku menatap punggungnya menghilang di balik cahaya senja. Di tangan kiriku, amplop itu terasa semakin berat, seolah menampung semua dosa Rendra. Aku tahu, jika kubuka, tidak ada jalan kembali. Malam itu aku duduk di ruang kerja Rendra. Amplop itu tergeletak di depan, tak tersentuh. Aku menatapnya lama, seperti menatap bom waktu. Di sampingnya, liontin giok hadiah ulang tahun pernikahan kami berkilau di bawah cahaya lampu meja. Rendra bilang itu simbol cinta kami yang abadi. Ironis. Mungkin itu juga kunci menuju rahasia terakhirnya. Untuk pertama kalinya dalam hidupku, aku tidak ingin mengenang masa lalu. Aku hanya ingin tahu kebenaran, tak peduli seberapa hancur hasilnya. Dan di malam itu, aku berjanji pada diriku sendiri. Jika cinta telah berkhianat, maka hanya kebenaran yang layak kuselamatkan. Pagi itu, udara terasa lebih dingin dari biasanya. Aku duduk di ruang tamu dengan jendela setengah terbuka. Cahaya matahari menerobos masuk, tapi rasanya tidak mampu menghangatkan apapun. Di meja, amplop coklat dari Raka masih tergeletak, tak berani kusentuh. Semalam aku mencoba tidur, tapi setiap kali mataku terpejam, wajah Rendra muncul, bercampur antara senyum lembut dan kebohongan yang mematikan. Aku menatap liontin giok yang tergantung di leherku. Dulu simbol cinta, kini hanya pengingat bahwa aku telah hidup dalam ilusi. Dan di tengah kehancuran itu, satu nama terus berputar di kepalaku. Mira. Adikku. Satu-satunya yang tersisa. Atau begitulah dulu aku percaya. Aku menatap ponselku lama sebelum akhirnya menekan nomornya. Suara Mira terdengar lembut di seberang, tapi bagiku terdengar seperti gema dari dunia yang sudah tak kukenal. Mira, bisa ke rumah sekarang? Ada yang harus kita bicarakan. Sekarang, Kak? Ada apa? Suaramu. Datang saja. Potongku. Penting.
1 jam kemudian, suara mobilnya terdengar di depan. Ia masuk dengan wajah cemas. Langkahnya tergesa. "Kak, kau membuatku takut. Ada apa?" Aku tidak menjawab. Aku duduk di sofa, menatapnya datar. Ia menatap balik, bingung. Lalu aku berkata pelan, "Duduk." Ia menuruti, duduk di sofa seberangku. Aku memperhatikannya lama. Wajah yang dulu begitu kukenal kini terasa asing. Aku teringat masa kecil kami. Ia yang selalu memegangi tanganku saat aku takut petir. Ia yang selalu membela saat aku dimarahi ibu. Dan kini, entah mengapa, wajah itu membuat darahku berdesir dingin. "Aku ingin bicara tentang uang yang kau pinjam dari Rendra," kataku. Mata Mira membesar sedikit. "Uang itu? Kak, aku." "Jangan berbohong." Suaraku tenang, tapi setiap kata terdengar seperti pisau. Aku sudah memeriksa semua catatan. Tidak ada transaksi apapun. Tidak ada catatan. Tidak ada tanda. Jadi aku tanya sekali lagi, "Untuk apa uang itu, Mira?" Ia gelisah di kursinya. Mungkin dia memberikannya secara tunai. Aku tidak tahu. "Dia tidak punya rekening lain," potongku cepat. Aku bersandar ke depan, menatap langsung matanya. "Jadi, untuk apa uang itu? Dan kenapa kalian menyembunyikannya dariku?" Wajahnya memucat. Tatapannya berlari ke segala arah, mencari jalan keluar dari percakapan yang tak bisa dihindari. "Rendra hanya ingin membuat kejutan," katanya akhirnya. Suaranya gemetar. "Jangan ulangi kata itu." Nada suaraku meninggi tanpa kusadari. Aku lelah dengan alasan kejutan. Tidak ada yang mengejutkanku lagi sekarang kecuali kebohongan. Ia menunduk. Aku berdiri, berjalan ke meja konsol, dan mengambil foto yang semalam kubawa dari paviliun. Aku meletakkannya di meja antara kami, menghadap ke arahnya. "Lihat ini." Ia menatap foto itu. Rendra dengan Selma, berpelukan di pantai, tertawa. Warna wajah Mira hilang seketika. Matanya membesar, bibirnya bergetar. Aku menatap reaksinya tanpa berkedip. "Jadi kau tahu," kataku akhirnya. Suaraku terdengar seperti bukan milikku sendiri. Kata-kata itu meluncur pelan, tapi dingin, mematikan. Ia tidak menjawab. Air matanya jatuh tanpa suara. Dan dalam diamnya, aku menemukan pengakuan yang lebih kejam dari ucapan apapun. "Berapa lama, Mira?" tanyaku. "Berapa lama kau tahu bahwa suamiku punya keluarga lain?" Ia menangis. Bahunya bergetar. "Aku tidak bisa, Kak. Aku tidak tahu harus bagaimana. Dia bilang akan memberitahumu sendiri. Aku hanya..." "Hanya apa? Menutup mulutmu dengan uangnya?" Ia menggeleng cepat. "Bukan begitu, Kak. Dengar aku." "Tidak. Aku sudah cukup mendengar dusta dari satu orang." Aku menatapnya tajam. "Sekarang dari mulutmu sendiri. Mira, apa hubunganmu dengan Rendra sebenarnya?" Ia menatapku, ketakutan. Bibirnya bergetar, mencoba mencari kata-kata. Tapi tak ada yang keluar. Lalu, perlahan, ia memejamkan mata. Dan yang keluar adalah kalimat yang mengubah segalanya. "Aku mencintainya, Kak." Suara itu begitu lirih, tapi cukup untuk menghantamku seperti badai. Dan dia juga mencintaiku. Dunia berhenti berputar. Aku menatapnya, tak percaya. Untuk sesaat, aku bahkan tidak bisa marah, hanya hampa. Mira menatapku sambil menangis. "Kami tidak bermaksud menyakitimu. Itu hanya terjadi. Kami saling jatuh hati. Aku tahu aku salah." Aku tertawa getir. Suara tawaku pecah di udara yang beku. "Tidak bermaksud menyakitiku," ucapku pelan. "Kau tidur dengan suamiku, Mira. Suamiku. Di bawah atap rumah yang sama. Dan kau bilang kau tidak bermaksud menyakitiku." Ia terisak, menunduk. Dan kemudian, saat aku pikir tak ada lagi yang bisa menghancurkan hatiku, ia meletakkan tangannya di atas perutnya. Gerakan kecil, tapi cukup untuk membuatku kehilangan napas. Aku tahu apa artinya sebelum ia sempat berkata. Namun ia tetap mengucapkannya, seperti menancapkan paku terakhir di peti matiku. "Aku sedang hamil, Kak, anaknya Rendra." Segalanya di dalam diriku hancur. Suara,
napas, bahkan rasa sakit. Semuanya hilang. Aku hanya duduk menatapnya. Kosong, seperti tubuh tanpa jiwa. Aku tidak menangis lagi. Air mataku sudah habis. Lalu dengan suara pelan tapi tegas, aku berkata, "Pergi." Ia menatapku, memohon. "Kak, tolong, aku." "Pergi," ulangku. "Sekarang. Dan jangan pernah kembali." Ia berdiri dengan langkah gemetar. Wajahnya basah oleh air mata. Tapi aku tidak melihatnya lagi. Pintu menutup di belakangnya. Dan rumah ini kembali sunyi. Tapi kali ini, kesunyiannya berbeda. Lebih dingin. Lebih tajam. Seperti pisau yang digantung di udara. Aku menatap amplop di atas meja. Dulu aku takut membukanya karena takut akan kebenaran. Sekarang, aku tidak takut lagi. Karena tidak ada yang lebih menakutkan daripada menyadari bahwa darah dagingmu sendiri bisa menikahmu tanpa suara. Malam itu aku menyalakan satu lilin di meja kerja Rendra. Aku menatap nyalanya yang bergetar pelan dan berkata pada diri sendiri, jika semua ini adalah permainan yang dimulainya, maka aku akan jadi pemain terakhir yang berdiri. Malam menelan rumahku dengan kesunyian yang bahkan tak mampu dijelaskan oleh kata-kata. Aku duduk sendirian di ruang kerja Rendra. Lilin di meja berkedip pelan, melemparkan bayangan panjang ke dinding. Di depanku, amplop coklat itu akhirnya terbuka. Tangan ini bergetar saat menarik lembaran pertama. Tulisan tangan Rendra, rapi seperti selalu, tinta biru gelap yang sedikit pudar di ujung. Di baris pertama tertulis namaku dengan huruf yang lembut tapi bergetar. Untuk Aruna, wanita yang paling kucintai dan paling kucelakai. Dadaku langsung mengencang. Aku menarik napas dalam-dalam, lalu mulai membaca. Aruna, jika kau membaca surat ini, itu berarti aku sudah tidak ada lagi di dunia ini. Maaf karena harus meninggalkanmu tanpa penjelasan. Tapi apapun yang kucapkan semasa hidup tak akan pernah cukup untuk menebus semua yang kulakukan. Aku tahu aku telah menghancurkanmu, dan aku tidak meminta maaf agar diampuni. Aku menulis ini agar kau tahu kenapa. Mataku basah, tapi aku terus membaca. 20 tahun lalu, sebelum aku mengenalmu, aku terlibat dalam bisnis yang seharusnya tidak pernah kusentuh. Aku muda, ambisius, dan bodoh. Aku bekerja di perusahaan ekspor besar yang diam-diam mencuci uang untuk kelompok tertentu. Saat aku mencoba keluar, mereka mengancam akan membunuh keluargaku. Saat itulah aku bertemu Selma. Dia adalah saksi dalam kasus itu. Kami berpura-pura menikah agar bisa melindungi identitasnya. Tapi dalam kebohongan itu, aku justru menemukan cinta yang nyata. Aku berhenti sejenak. Napas terasa sesak. Jadi, cinta itu benar-benar ada. Cinta yang bukan milikku. Aku menelan air mata, lalu melanjutkan. Namun hidup punya cara yang kejam dalam membalas kebohongan. Saat aku bertemu denganmu, Aruna, aku melihat cahaya yang sama. Aku tidak pernah berniat berbohong padamu, tapi saat kau mencintaiku, aku sudah terjebak terlalu dalam. Dua kehidupan, dua cinta, dua dunia yang sama-sama menahanku. Aku ingin memperbaikinya, tapi setiap langkah menuju kejujuran justru membahayakan kalian berdua. Tinta di bagian bawah surat tampak sedikit luntur, mungkin karena air mata, miliknya atau milikku, aku tidak tahu. Raka adalah anakku. Tapi bukan hanya itu yang harus kau ketahui. Ada seseorang di sekitarmu yang bekerja untuk mereka, orang yang selama ini kulindungi darimu. Jika sesuatu terjadi padaku, cari buku catatan hitam di balik lukisan kamar kerja. Di sana semua jawabannya. Dan jika kau menemukan Raka, lindungi dia seperti kau melindungiku dulu. Karena kebenaran yang akan datang tidak hanya akan menghancurkan nama kita, tapi juga darah kita sendiri. Tertanda, Rendra Adiprana. Aku menurunkan surat itu perlahan. Tanganku dingin, tubuhku menggigil meski ruangan tak begitu dingin. Surat itu terasa seperti ledakan yang tenang, meledakkan masa laluku dengan cara yang paling sunyi. Rendra bukan hanya berkhianat karena cinta, tapi juga karena ketakutan. Dan di antara cinta dan dosa, dia memilih berbohong demi melindungi dua dunia yang saling memakan satu sama lain. Aku menatap lukisan besar di dinding, pemandangan lembah Aruna, tempat kami dulu berbulan madu. Aku berdiri, menghampirinya. Di belakang bingkai kayu tebal itu, aku menemukan celah kecil. Kutarik perlahan. Lukisan itu bergerak,
dan di baliknya ada ruang sempit tempat sebuah buku hitam disembunyikan. Buku itu tua, kulitnya sudah lusuh, dan di sudutnya tertulis inisial R.A. Aku membukanya dengan hati-hati. Halaman pertama berisi daftar nama dan tanggal. Nama-nama yang asing bagiku, tapi di antaranya ada yang membuat darahku membeku. Mira Adinata. Namanya ada di sana. Tertulis dengan tinta merah. Di samping catatan pendek. Penghubung. Mereka memanfaatkannya. Aku menutup buku itu dengan cepat. Kepalaku berputar. Mira, bukan hanya bersalah karena cinta, tapi juga bagian dari sesuatu yang lebih besar. Mungkin tanpa sadar, mungkin tidak. Tapi kini aku mengerti, kematian Rendra bukan kecelakaan. Suara dari luar membuatku tersentak. Ada yang mengetuk pelan di pintu belakang rumah. Jam menunjukkan lewat tengah malam. Aku berjalan perlahan, mengambil pisau dapur sekadar berjaga. Saat pintuku buka, sosok Raka berdiri di sana. Wajahnya pucat, nafasnya terburu-buru. "Tante, mereka tahu aku di sini," katanya pelan. "Aku harus bicara. Sekarang." Aku menatapnya. Jantungku berdetak cepat. "Siapa mereka? Raka?" tanyaku. Ia menatap ke arah taman belakang. Matanya ketakutan. "Orang yang sama yang membunuh ayah." Kami meninggalkan rumah menjelang subuh. Langit masih kelabu, embun menempel di kaca mobil seperti jejak air mata yang enggan kering. Raka duduk di kursi depan. Wajahnya menatap jalan dengan sorot mata kosong, seperti seseorang yang terlalu muda untuk menanggung beban sebesar itu. Di pangkuanku, buku hitam milik Rendra tergeletak terbuka, menampilkan nama-nama dan tanggal yang kini menjadi peta menuju masa lalu yang tak pernah kuminta. Perjalanan menuju Bandung terasa panjang dan sunyi. Setiap tikungan jalan membawa kenangan baru yang tak kuminta. Tawa Rendra di perjalanan liburan kami dulu, lagu yang selalu ia nyanyikan setiap kali hujan turun. Kini suara-suara itu berganti dengan deru mesin dan desau angin pagi. Sesekali Raka menoleh ke arahku. "Tante yakin kita tidak diikuti?" Aku menggeleng pelan. "Tidak tahu. Tapi jika mereka tahu kita membuka catatan itu, cepat atau lambat mereka akan datang." Ia menggigit bibirnya. Matanya menatap keluar jendela. Ada ketegangan di wajahnya, tapi juga sesuatu yang lain, tekad yang lahir dari kehilangan. Dalam dirinya, aku melihat sebagian Rendra yang dulu kucintai, keras kepala, tapi hangat. Tujuan kami satu, sebuah villa tua di Lembah Aruna, tempat Rendra sering menghabiskan waktu beberapa tahun terakhir. Dalam suratnya, ia menulis bahwa jika sesuatu terjadi padanya, kebenaran terakhir akan menunggu di sana. Kami tiba saat matahari baru muncul di balik kabut. Villa itu berdiri di lereng, diselimuti embun tebal. Dindingnya tua, catnya terkelupas, tapi halaman depannya masih rapi, seperti baru saja dikunjungi seseorang. Aku menatap Raka. Ia mengangguk, dan kami masuk bersama. Begitu pintu terbuka, aroma lembab dan kayu tua menyambut kami. Di dalam, segalanya tampak seperti beku dalam waktu. Buku di rak, selimut di sofa, bahkan secangkir kopi di meja seolah menunggu tangan yang tak akan pernah kembali. Rendra meninggalkan tempat ini seperti seseorang yang tahu ia takkan pulang lagi. Kami menyusuri ruangan demi ruangan, mencari sesuatu yang ditinggalkan. Sampai akhirnya, di kamar kerja kecil di lantai 2, aku menemukan sebuah amplop putih terselip di antara halaman buku. Di depannya tertulis, "Untuk Aruna dan Raka, bila kalian sudah siap." Tanganku bergetar saat membukanya. Di dalamnya ada 2 lembar surat dan 1 flash disk. Aku membaca isi surat itu perlahan. Suaraku serak. "Aruna, Raka, aku tidak tahu kapan kalian akan membaca ini. Tapi jika kalian sampai di tempat ini, berarti semua rahasiaku telah terbuka. Aku ingin kalian tahu, aku tidak dibunuh karena uang atau cinta. Aku dibunuh karena kebenaran. Mereka yang dulu kukerjai kini ingin menutup semua jejak, termasuk aku. Mira, dia tidak bersalah sepenuhnya. Mereka memanfaatkan rasa cintanya padaku untuk memata-matai rumah kita. Tapi begitu ia tahu aku ingin menyerahkan bukti-bukti itu ke pihak berwajib, semuanya terlambat. Orang-orang itu memutuskan aku harus menghilang." Aku berhenti membaca. Raka menatapku dengan rahang mengeras. "Jadi benar, ayah dibunuh." Aku mengangguk perlahan. Dan dia tahu sejak awal bahwa waktunya hampir habis. Aku menatap lembaran terakhir. Di dalam flash disk ini ada salinan data tentang rekening dan kontrak ilegal yang mereka gunakan untuk mencuci uang. Serahkan hanya pada orang yang bisa dipercaya. Dan jika aku tidak sempat menebus dosaku, tolong jangan biarkan mereka menang. Aruna,
Aku tahu aku tidak pantas dimakamkan di hatimu lagi, tapi izinkan aku tetap tinggal di kenangan yang paling sunyi darimu. Aku mencintaimu, bahkan ketika cintaku adalah kesalahan terbesar yang pernah kulakukan. Tinta di akhir surat itu pudar, seperti tulisan yang dibuat dengan tangan gemetar. Aku menutup lembaran itu perlahan. Air mata menetes tanpa bisa kutahan. Bukan karena belas kasihan, tapi karena kenyataan bahwa bahkan dalam kematian, Rendra masih berusaha menebus dosa dengan cara yang tak sempurna. Raka memasukkan flash disk itu ke laptop yang kami bawa. Tampilan layar menyalakan deretan dokumen dan video. Dalam salah satu file video, wajah Rendra muncul, terekam di ruang kerja yang sama dengan tempat aku menemukannya. Suaranya pelan, tapi tegas. Jika kau menonton ini, berarti mereka berhasil menyingkirkanku. Tapi aku sudah menyiapkan semuanya. Kebenaran tak bisa dikubur selamanya. Lindungi Raka. Dan Aruna, jangan biarkan kebencian menelanmu. Karena cinta yang hancur tetaplah cinta, meski berubah bentuk jadi penyesalan. Video berhenti. Ruangan menjadi hening. Raka memalingkan wajah, menahan air mata. Aku menyentuh bahunya pelan. Dalam diam itu, aku tahu, kami tidak hanya kehilangan seseorang, kami mewarisi dosanya. Beberapa jam kemudian, kami menyerahkan data itu pada pengacara lama Rendra di Bandung. Pria itu tampak tegang tapi berjanji akan menyerahkannya ke pihak berwajib. Setelah semuanya selesai, kami duduk di taman villa, menatap lembah di bawah yang diselimuti kabut. Ayah mencintai dua dunia, kata Raka lirih. Dan keduanya hancur bersamaan. Aku mengangguk pelan. Kadang cinta bukan tentang memilih siapa yang kita sayangi, tapi siapa yang sanggup kita maafkan. Kami duduk dalam diam, ditemani suara burung dan gemericik sungai jauh di bawah sana. Matahari mulai naik, kabut perlahan menipis. Aku menatap Raka, lalu ke arah langit. Entah kenapa, untuk pertama kalinya sejak pemakaman, aku merasa bisa bernapas. Mungkin karena akhirnya aku mengerti. Cinta tidak pernah salah, hanya manusia yang menjadikannya dosa. Dan sebagian dosa, entah bagaimana, harus diterima sebagai warisan agar kita bisa belajar untuk hidup, meski dengan hati yang telah retak.